Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya Yulda Sukma dengan nomor NIM 22020088, Prodi atau Program Studi Pendidikan Seni Rupa. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah analisis materi yang diberikan oleh dosen pengampu saya pada mata kuliah pengantar kewirausahaan, yakni Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD, yaitu mengenai apa sih strategi dalam kewirausahaan. Ada 3 hal penting strategi dalam kewirausahaan, apa saja, yaitu pengelolaan usaha, pengelolaan keuangan, teknik dan strategi pemasaran. Strategi pemasaran mulai dari perencanaan pemasaran, bauran marketing mix, kiat pemasaran usaha baru. Oke, yang pertama adalah pengelolaan usaha. Pengelolaan usaha yaitu kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan atau individu dalam bisnisnya dalam pendirian usaha, penyusunan anggaran keuangan, serta menjalankan perusahaan yang berkaitan aspek produksi, pemasaran, sumber daya manusia, serta pengelolaan keuangan. Mulai dari perencanaan yang tertulis yang harus dipahami dalam telepon tersebut berisikan misi usaha, usulan operasional, termasuk rincian strategi, dan peluang yang mungkin diraih market. Market yang mungkin bisa dijadikan satu daerah kekuasaan ini merupakan bagian-bagian yang harus masuk dalam olahan rencana usaha. Ketika ingin membuat suatu usaha atau wilayah terkait dengan bidang usaha tertentu yang ingin dilakukan atau laksanakan, fungsi dari perencanaan itu untuk berakhirnya dijadikan sebagai pedoman mencapai keberhasilan manajemen atau keberhasilan sebagai pengambil kebijakan untuk usaha kita sendiri, yang biasanya berupa ringkasan eksekutif berupa maksud usaha usul finansial. Jadi di dalamnya ada maksud usaha yang dibangunnya rencana itu, usulan finansial yang akan kita gunakan dalam proses pelaksanaan usaha yang dibuat, kemudian permintaan dana kepada sumber-sumber pendanaan kecuali kita memang bisa menjadi sumber dana sendiri. Dan yang terakhir yang harus ada dalam perencanaan itu adalah untuk mendapatkan cara atau strategi menggunakan dana dan cara pembayaran kembalian dari pinjaman. Kalau memang modal usaha yang digunakan adalah berasal dari pinjaman, apakah dari bank, dari lembaga tertentu, dari keluarga, dari teman, atau apapun itu, tetapi itu harus dipikirkan bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana sistem dan pola pembayaran kembalian dari pinjaman tersebut. Jadi jangan hanya bisa meminjam, sudah harus dari awal sudah didesain di sedemikian rupa. Bagaimana prosesnya, bagaimana strateginya, berapa besarnya, berapa lama sehingga pinjaman itu akhirnya bisa dilunasi kembali. Itu barangkali menjadi bagian awal sebelum menentukan strategi-strategi yang lain dalam kaitannya dengan pengelolaan usaha dan perencanaan usaha. Pengelolaan usaha yang sudah ada di desain itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar atau dalam konsep. Cara membuat proposal berupa manajemen usaha, pemasaran, produksi, atau fractional, dan terakhir keuangan perusahaan. Kemudian, bagaimana dengan pengelolaan keuangan? Pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha. Memang disadari atau tidak, meski bukan menjadi satu-satunya sumber bahwa ketika ingin membangun suatu usaha akan terpatahkan ketika kita merasa tidak punya modal, karena modal itu memang diperlukan dalam satu penggerakan usaha yang akan dibuat. Kita tuangkan dalam bentuk desain yang terstruktur, maka sumber-sumber pendanaan sebenarnya bisa dicari, bahkan datang sendiri kalau memang perhitungannya jelas, kalau memang tujuan kita jelas, dan secara bisnis itu memang menguntungkan, dan secara market itu memang sangat potensial. Sebenarnya pengelolaan keuangan itu artinya bagaimana mengusahakan sumber dana, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana mengendalikannya. Dari dana-dana yang akan dimanfaatkan untuk produktivitas,
Jadi dari awal sampai akhir, sampai nilai bisnis dan keuntungannya terlihat. Itu namanya adalah pengelolaan keuangan. Ada 3 aspek dalam pengelolaan keuangan, yaitu yang pertama, sumber-sumber dana atau keuangan dari perusahaan, organisasi, ataupun perseorangan. Ketika memang usaha yang ingin dibangun itu adalah usaha sendiri, sekarang kita lihat aspek yang kedua adalah terkait dengan perencanaan dan penggunaan dana. Yang harus ada dalam konsep ini adalah satu, rancangan keuangannya, mulai dari pembukuan harian, rancangan pendapatan atau rugi atau laba, juga rancangan aliran kas. Kemudian analisa peluang pokok. Analisa ini penting menjadi pertimbangan kita untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat proses yang dilakukan dalam masa periode tertentu, sehingga kita bisa membaca atau mengkalkulasi kemungkinan laba atau rugi. Barangkali yang bisa kita lakukan atas bisnis adalah kita laksanakan mulai dari biaya-biaya awal yang tidak terduga. Sudah harus didesain biaya administrasi, apakah gaji karyawan, atau kalau memang kita membutuhkan tenaga profesional untuk membantu pekerjaan kita. Yang ketiga adalah pengawasan dan pengendalian. Dari dana ini perlu atau penting kita lakukan sejak awal kegiatan usaha itu, dimulai bagaimana satu barang dan jasa dihasilkan, kemudian kita distribusikan atau dipasarkan melalui marketnya. Maka melalui kegiatan pemasaran itulah menjadi bagian yang harus ada kontrol sedemikian rupa, dan itu merupakan 3 hal dan kunci dalam aspek pengelolaan keuangan. Selanjutnya, teknik dan strategi pemasaran. Teknik pemasaran merupakan suatu metode untuk mempromosikan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dengan strategi-strategi yang terbaik untuk memperoleh keuntungan. Dengan adanya teknik ini, diharapkan dapat membuat konsumen lebih tertarik. Sedangkan strategi pemasaran adalah program keseluruhan perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari bauran pemasaran, produk, distribusi, promosi, dan harga. Strategi pemasaran ini ada 3 tahapan. Yang pertama, perencanaan pemasaran. Apa yang harus dipertimbangkan dalam strategi dan pemasaran? Berikutnya yang harus ada dalam pertimbangan kita, yaitu dalam pikiran kita saat ini sebelum memulai usaha adalah strategi pemasaran jenis apa yang kita gunakan, atau strategi mana yang kualitasnya cocok untuk kita manfaatkan. Yang pertama, mulai dari perencanaan pemasaran. Yang kedua, bauran marketing mix. Bagaimana membaurkan berbagai jenis pola marketing. Strategi pemasaran 4P Marketing Mix 4P dalam pemasaran merupakan kumpulan alat pemasaran taktis yang terdiri dari produk, harga, tepat, tempat, dan promosi. Keempat komponen atau variabel ini dipadukan agar menghasilkan respon yang diinginkan di pasar. Dan yang terakhir, kiat pemasaran usaha baru. Mulai dari mencari peluang pasar tempat dan tepat. Banyaknya barang yang dibutuhkan termasuk penentuan target apa yang hendak kita capai dan diinginkan oleh para calon konsumen. Untuk memulai usaha memang butuh energi, pemikiran, tenaga, bahkan biaya yang tidak sedikit, karena itu akan memberikan keuntungan yang berlipat ganda, bahkan kita bisa menjadi bos dan menghidupi banyak orang. Jadi kalau ingin sesuatu yang besar, pasti butuh energi yang besar. Mustahil energi sedikit menghasilkan sesuatu yang besar. Jadi kadang-kadang tidak hanya sekedar bisa bermimpi tanpa usaha, juga mustahil. Maka dalam membangun sebuah bisnis, perlu usaha yang kuat, pikiran yang kuat, pengalaman yang besar, mau mencoba, jatuh kemudian bangun lagi, mau berkomunikasi dengan banyak orang untuk mengambil pengalaman dan energi positif dari mereka. Baiklah, saya rasa sudah cukup. Jadi itulah strategi-strategi dalam kewirausahaan. Akhir penutup, maaf jika ada salah kata karena saya hanyalah manusia biasa yang masih banyak belajar. Saya Wilda Sukma pamit undur diri.
taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You never say goodbye. 같은 시간 같은 자리 같은 공간 속 밝혀져